Nah, jadi makanya seperti yang kita sebutkan bahwa perlu ada kajian atau pertimbangan analisis tentang keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada titik kualitas optimal. Perlu ada kolaborasi, ada kerjasama, ada komunikasi, dan ada koordinasi antara manajer pemasaran dengan manajer SDM, manajer operasi, dan manajemen keuangan, sehingga pelayanan itu tetap berkualitas. Kemudian personil yang melayani juga tidak terbebani pada saat-saat sibuk tersebut, dan jualan utama kita itu adalah kepada kualitas layanan kita. Kalau kualitas layanan kita maksimal, kemudian konsumen kita puas, tentu akan berdampak kepada profitabilitas. Tetap ini berdampak kepada keuangan, akan menjadi positif. Tapi sebaliknya tidak diukur itu, tidak dilakukan keseimbangan, ini juga memikirkan terlalu efisiensi dan hemat sehingga layanan kepada konsumen tidak maksimal, tentu akan berdampak kepada kekecewaan. Kalau konsumen satu sudah kecewa, kemudian dia berbicara kepada konsumen-konsumen lain, itu akan berdampak fatal dan berakibat kerugian besar kepada perusahaan. Jadi berdampak kepada keuangan perusahaan jangka panjang. Kemudian berikutnya adalah kapasitas berlebih. Jadi kita lihat dari kapasitas produksi, ya, ini ada kapasitas produksi yang kita lihat pada saat kapasitas berlebih. Nah, permintaan di bawah kapasitas optimal dan sumber daya produktif tidak digunakan sepenuhnya sehingga menyebabkan produktivitas rendah. Ini seperti yang kita katakan tadi, juga perlu dianalisis. Kalau permintaan dan penawaran seimbang, berarti pada saat kualitas optimal, berarti perusahaan manajemennya kuat dan mantap. Tetapi kita lihat juga kepada kondisi kapasitas berlebih, di mana kapasitas berlebih ini dilihat dari permintaan itu berada di bawah kapasitas optimal dan sumber daya produktif tidak digunakan sepenuhnya sehingga menyebabkan produktivitas rendah. Jumlah personil kita banyak, katakan kayak Bu Mega. Bu Mega di banknya itu berapa karyawannya Bu Mega? Kalau di cabang tempat Mega 14, Pak. 14. Biasanya musim di bank itu masa-masa padatnya apakah menjelang Lebaran atau tahun baru atau setiap bulannya itu awal bulan atau gimana? Tentu sudah ada skemanya. Kalau di tempat Mega hari Senin sama hari Jumat, Pak. Oke, Itu setiap minggunya, Pak. ketika titik padat itu tentu juga sudah dilakukan kajian apakah itu pelayanan kita maksimal, fasilitas ketersediaan sarana produksinya mendukung atau tidak itu. Tentu begitu ya Bu Mega ya. Karena memang ketika titik puncak itu harus dipertimbangkan ketersediaan kursi, kemudian besaran ruangan, tempat nasabah itu menunggu, itu juga diperhatikan, termasuk juga jumlah personil yang tersedia itu pada titik puncaknya harus dipertimbangkan, dan begitu juga pada saat nanti kapasitasnya berlebih. Ini pada hari-hari ini tentu harus dialihkan. SDM yang ada harus melakukan apa? Kalau hanya melakukan pada saat titik permintaan tinggi, tentu pada saat kapasitasnya berlebih, permintaan di bawah kapasitas optimal, tentu nanti dikhawatirkan akan terjadi pemubaziran. Jadi pegawainya menjadi tidak produktif, karena memang jasa ini memang ada skenario. Nah, jadi skenario kayaknya Bu Mega ini satu hari itu dia melayani nasabah berapa orang. Itu kan memang ada target jumlah, kemudian target waktu. Jadi kalau waktu 8 jam, itu idealnya standarnya layanan terhadap nasabah itu berapa. Nah, tellernya, kemudian bagian yang konsultasinya, nah, itu juga memang harus diprediksi dan dipertimbangkan sehingga tidak terjadi penumpukan SDM. Kalau terjadi penumpukan SDM berarti tidak bermanfaat, tidak produktif.
Nah, sehingga apa yang terjadi? Produktivitasnya rendah, sementara gaji harus dikeluarkan. Dia tidak berkontribusi pada peningkatan layanan dan tidak berkontribusi kepada penambahan uang perusahaan. Yang terjadi tentu uangnya akan berkurang atau terjadinya kerugian. Berikut kita lihat soal dari permintaan hingga kepada kapasitas berlebih. Kita coba review. Kita review, nanti kita simulasikan beberapa hal. Dari permintaan. Dari permintaan berlebih, lanjut hingga kapasitas berlebih. Tadi adalah SDM-nya berlebih. Pada saat layanan yang memiliki kapasitas tetap dapat menghadapi salah satu dari 4 kondisi ini. Ini sekedar gambaran. Maka ketika kita bergerak di sektor jasa, itu memang semuanya social engineering-nya, rekayasa sosialnya, itu memang sudah tergambarkan, disimulasikan, dipraktekkan. Karena ini ada yang bersifat rutinitas. Maka perlu terus ada evaluasi. Ada evaluasi secara terukur. Jadi pada setiap saat layanan yang memiliki kapasitas tetap kecenderungannya menghadapi salah satu dari 4 kondisi sebagai berikut. Pertama, kondisinya adalah permintaan berlebih. Ketika tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimum yang tersedia, sehingga menyebabkan banyak pelanggan yang menolak layanan tersebut dan perusahaan kehilangan bisnisnya. Ini poinnya. Tetapi kalau kayak perusahaan yang sudah ada keterikatan nasabah, ketergantungan, katakanlah seperti karena ini yang bisa diukur itu kita lihat kayak layanan jasa di bank. Ini permintaan padat, permintaan melebihi kapasitas maksimum yang tersedia. Tentu ini harus dipikirkan karena akan berdampak konsumen kita atau pelanggan kita dia malas, dia menolak untuk memanfaatkan layanan kita, dia berpindah. Kalau di bank, kalau udah terikat rekeningnya ke bank tertentu, ya udah berarti dia tetap mengikuti, tetapi menimbulkan kekecewaan. Makanya apa yang dilakukan layanan-layanan seperti itu dibuat alternatif. Ketika kebutuhannya adalah mengambil uang, maka disediakan ATM. Ini adalah sebenarnya munculnya ATM itu secara historis, itu adalah mengevaluasi dari apa saja yang dibutuhkan oleh nasabah atau konsumen. Contohnya kalau hanya sebatas menarik uang atau mengirim uang, ya udah bisa menggunakan ATM. Lalu kemudian dengan perkembangan teknologi, orang karena memang permintaan berlebih sementara kapasitasnya sudah maksimum digunakan, maka dia gunakan teknologi seperti ada layanan berbasis IT. Layanan berbasis IT ini seperti menggunakan m-banking. Jadi orang tidak perlu juga datang ke bank, tetapi sudah disediakan jasa alternatif sehingga mereka tidak perlu antrian, tidak perlu menggunakan waktu yang panjang, lalu kemudian tidak mesti harus parkir, tidak harus berangkat. Nah, maka di situ terus inovasi sehingga bank itu menjadi established, menjadi aman. Jadi kendala-kendala kapasitas. Orang hari ini tidak butuh juga gedung-gedung besar layanannya karena sudah di backup oleh layanan berbasis IT. Lalu kedua adalah permintaan melebihi kapasitas optimal. Kalau tadi adalah permintaan berlebih, tingkat permintaannya melebihi kapasitas maksimum yang tersedia. Kalau yang kedua adalah kondisinya permintaan melebihi kapasitas optimal, tidak ada yang tidak dilayani, tetapi keadaannya penuh sesak dan pelanggan cenderung memandang adanya penurunan kualitas layanan dan mungkin merasa tidak puas. Sebegitu detailnya kita merawat merawat kepuasan dari konsumen kita, berhati-hati kita. Meskipun tidak ada yang tidak dilayani pada kondisi
permintaan melebihi kapasitas optimal. Semuanya terlayani. Tetapi memang harus kita sadari juga yang namanya perasaan itu agak mudah muncul kekecewaan. Ini sangat sensitif. Karena keadaannya sesak, kemudian dia stres lah kalau terlalu padat stres, kemudian ngomel-ngomel, mungkin dia ngomong ke samping kanannya, samping kirinya, ya maka pada akhirnya berdampak kepada terjadinya penurunan kualitas layanan. Kadang-kadang sebenarnya SOP layanan kita sama saja, tetapi karena terlalu padat, pada akhirnya ada semacam asumsi saja, padahal kita sudah berhati-hati nih. Tetap konsumen itu kadang-kadang memandang ini terjadi penurunan kualitas layanan dan tentu akan berdampak kepada ketidakpuasan. Jadi mereka merasa tidak terlayani, jadi tidak puas. Ini memang kita sebagai orang yang bekerja di sektor jasa, tentu ini perlu dijaga secara baik bagaimana layanan kita semaksimal mungkin dan juga dipertimbangkan ketersediaan fasilitas sehingga kapasitas yang disediakan itu sudah diprediksi jumlah permintaan. Maka apa yang dikatakan oleh Bu Mega tadi, dia sudah bisa memprediksi pada hari-hari tertentu, hari Senin atau hari Jumat itu terjadi peningkatan permintaan. Ini perlu diantisipasi dan disusun strategi. Bagaimana skemanya, bagaimana skenarionya sehingga ditutup celah munculnya kekecewaan konsumen. Ini samalah ketika anak-anak muda dengan pasangannya, ini sangat sensitif merawat perasaannya, merawat mentalnya supaya tidak ada kata-kata kecewa. Jangan sampai ada kata putus. Saya putus. Ditanya apa yang menyebabkan kalian putus? Pokoknya kata saya tidak didengar, kemudian saya tidak di WA. Kan ada juga ada yang sensitif konsumen itu. Begitulah pasangan ada perlu disapa. Betul enggak itu Bu Irinda Yulsi? Gimana tuh Bu Irinda? Ada juga. Ada orang yang kan perlu disapa, kemudian ada yang perlu diingatkan. Kalau satu hari tidak disapa, ada muncul pertanyaan besar. Begitu juga ini dengan konsumen ini. Ini sama merawat perasaan pasangan lah. Begitu juga nasabah ini kita rawat supaya dia loyal. Sama dengan pasangan itu supaya pasangan kita itu selalu bersama kita, setia dengan kita. Jadi ini soal kesetiaan konsumen ini. Sama seperti kesetiaan pasangan. Kalau pasangan yang kita ini semua permintaannya sudah kita penuhi, kita layani secara maksimal, kecewa juga dia ya tidak dapat akal kita lagi. Tetapi kalau sudah disediakan semua kebutuhan mereka, ya berarti berdampak kepada kepuasan, berarti mereka akan menjadi setia. Lalu kemudian berikutnya kita kondisinya adalah kondisi permintaan dan penawaran seimbang pada tingkat kualitas optimal. Jadi ini yang ketiga. Jadi permintaan dan penawaran seimbang pada tingkat kualitas optimal. Berarti personil dan fasilitas terlihat sibuk tanpa terbebani dan pelanggan menerima layanan berkualitas tanpa harus menunggu lama. Ini posisi yang terbaik sebenarnya. Posisi kondisi yang ketiga ini. Jadi antara permintaan dan penawaran seimbang meskipun pada tingkat kualitas optimal. Ini permintaannya padat, tetapi personil melayaninya tetap tanpa terbebani. Masa saya bisa melayani 3 orang, 4 orang, nggak kuat saya ini, habis tenaga saya, lelah saya. Maka karyawan kita merasa tereksploitasi. Ini juga undang-undang juga perlu dipertimbangkan, undang-undang tentang ketenagaan kerja. Nggak bisa dieksploitasi. Nah, ini hati-hati juga pimpinan. Kadang-kadang ini contohnya Bu Irinda Yulsi melayani nasabah atau konsumen atau masyarakat secara maksimal. Karena melayaninya bagus, orang puas, dieksploitasi juga. Pokoknya itu urusan itu Bu Irinda Yulsi. Ini kan ada juga pola pendekatan seorang pemimpin, manajernya yang baik itu akhirnya dia terus. Berarti itu membebani dia, kemudian tentu akan menimbulkan semacam
rasa jenuh, kemudian ketidaksenangan, masa saya aja yang lain lah. Tapi kalau ada juga bonusnya karena layanan dari Bu Irinda bagus, ya berarti pimpinan juga harus mempertimbangkan dengan bobot pekerjaan, beban pekerjaan, bisa melayani baik, konsumen puas, ya udah dikasih lah semacam insentif atau bonus, diberikan reward dan segala macamnya. Jadi personel bekerja walaupun sibuk tetapi pekerjaannya tetap berjalan secara maksimal, tidak merasa terbebani. Sementara dari layanan dari personel tersebut, pelanggannya tetap menerima layanan secara berkualitas tanpa harus menunggu lama. Tidak mesti harus antrian, tidak mesti harus semacam desak-desakan. Ini yang mesti harus dibangun di dalam layanan jasa. Jangan mentang-mentang udah banyak orang, apalagi ketergantung orang nyoka para lu jawaannya. Perialah nyoka butuh jawaan, ini kakak malo kalari ya lah. Nah ini tidak boleh paradigma seperti itu. Tetap dilayani secara baik, secara puas. Ini juga persoalan budaya. Ini analisisnya akan lebih luas dan lebar nanti. Jadi maka siapa yang mau melakukan riset tentang jasa, katakanlah seperti pariwisata, itu kan harus dikaji semuanya. Bagaimana restorannya, kemudian bagaimana petugas-petugas parkirnya, bagaimana kemudian yang menyambut tamunya, itu memberikan kesan positif. Jangan sekali ada pengunjung lalu kemudian dijual dengan harga bahasa Padangnya di main pakua. Ya menimbulkan kekecewaan, sebenarnya justru akan merusak reputasi pariwisatanya. Maka ini perlu diperhatikan bagaimana ketersediaan daya dukung dari fasilitas. Lalu kemudian personil yang melayani, ada analisisnya, ada hitung-hitungannya. Kemudian yang keempat adalah kapasitas yang berlebih. Kalau yang pertamanya itu adalah orangnya banyak, personilnya banyak, sementara permintaan tidak banyak, ya berarti ini akan tidak efisien, menimbulkan kerugian pada keuangan perusahaan. Nah, kondisi kapasitas berlebih, permintaan di bawah kapasitas optimal, dan SDM produktif tidak digunakan sepenuhnya sehingga menyebabkan produktivitas rendah. Begitu yang harus diperhatikan. Kalau seandainya kapasitasnya berlebih, tempatnya banyak, ini kan biaya penyusutan nanti. Ini beli kursinya berapa, beli mejanya berapa, kemudian tidak dimanfaatkan. Lalu kemudian dampaknya tentu kepada tidak termanfaatkan fasilitas. Kemudian orangnya, SDM-nya juga banyak, tapi tidak bekerja secara optimal, gajinya tetap, berarti tidak produktif. Maka ini disebut dengan produktivitasnya rendah, tentu berdampak kepada keuangan perusahaan. Bagaimana cara kita menyeimbangkan permintaan dengan produksi, kapasitas produksi? Tadi yang sudah kita sebut, ini mengulang lagi contoh-contohnya. Kapasitas produksi itu contoh fasilitas fisik yang didesain untuk menampung pelanggan dan digunakan untuk menghantarkan proses jasa manusia. Ini jasa manusia, ada hotel, ada pesawat, penumpang. Itu kan ada fasilitas fisiknya. Jadi didesain fasilitas fisiknya, ketika orang akan masuk hotel, itu sudah terasa aura yang menyenangkan, kemudian aura kepuasan, baik itu dari suhu, kemudian dari interior, pencahayaan, kemudian dari warna, kemudian parfumnya, itu juga diperhatikan seperti itu yang mendukung hantaran proses jasa manusia. Begitu juga pesawat penumpang, ketika katakanlah penumpang akan masuk, disapa, kemudian ditanya seat berapa, coba diperlihatkan, diatur, kemudian dia bawa barang, kemudian tempat duduknya itu semuanya tersedia secara baik. Kemudian yang kedua, fasilitas fisik yang didesain untuk menyimpan barang milik pelanggan, seperti tadi ya yang kita diskusikan, ada gudang, ada tempat parkir, ada gerbong barang kereta api, ada. Jadi fasilitas fisik tapi bisa menyimpan barang milik pelanggan. Makanya sekarang ini seperti bandara itu ada kebutuhan, ada orang datang ke bandara itu pakai mobil, lalu dia tidak punya sopir,
ya maka muncullah alternatif untuk sewa tempat parkir. Nah, sehingga ada jaminan bahwa mobilnya aman karena sudah ada ketersediaan tempat parkir. Kemudian fasilitas fisik yang digunakan untuk proses jasa manusia kepemilikan. Apa itu ATM, ATM bank, konkursi di kantor. Apabila kurang mencukupi permintaan akan mengganggu layanan. Jadi ada namanya perlengkapan fisik. Kita ada kantor di kantor, tapi tidak ada kursinya. Gimana bagus? Bagaimana jadinya? Tentu pada akhirnya tidak terpenuhi permintaan dan menimbulkan layanan menjadi terganggu. Kemudian yang keempat, tenaga kerja merupakan elemen kunci kapasitas produksi dalam semua jasa berkontak tinggi. Ini kan ada kaitannya jasa dengan interaksi nih. Jadi manusia inilah yang penting, menjadi elemen penting tenaga kerja. Ini bicara soal manusianya. Maka manusianya ini sebentar lagi panggilan akan berakhir dalam 15 menit. Ingin memperpanjang durasi panggilan, nikmati pakai Google Premium. Ini sebentar lagi kita gabung lagi nanti ya. Ini soal apa namanya? Inilah masalahnya kapasitas. Yang ini mengecewakan juga nih bagi mahasiswa nih. Karena fasilitas yang mendukung itu ini belum tersedia. Maka pandai-pandai dosen aja lah mengkomunikasikan supaya mahasiswanya tetap puas. Ya, disampaikan, diberitahu, diajak. Makanya contohnya ketersediaan grup kita ini kan bahagian dari layanan jasa. Karena saya ini juga jasa dimanfaatkan mahasiswa, maka saya ajak mahasiswa komunikasikan dengan baik-baik. Kemudian silahkan bergabung Bapak Ibu, disediakan fasilitasnya apa, link dari Google Meet-nya. Kemudian karena waktunya akan berakhir saya sampaikan, nanti kita bergabung lagi. Itu adalah bahagian dari layanan. Jadi itu tenaga kerja yang merupakan poin penting dalam melayani kapasitas produksi, karena ini ada interaksinya. Kepuasan Bapak Ibu itu tidak hanya dalam bentuk kepuasan fasilitas fisik, tapi juga ada kepuasan narasi, ada komunikasi. Ketika diinformasikan, ketika diberitahu, sehingga ada semacam kesiapan untuk melanjutkannya. Ini siap-siap aja nanti bergabung, saya juga sudah akan mengantisipasi bergabung berikutnya gitu. Lalu kemudian seperti tadi yang sudah disebutkan, ini pengulangan permintaan berlebih sampai dengan kapasitas berlebih. Jadi direview semuanya, dilihat semuanya, dipertimbangkan soal permintaannya sampai kepada kapasitasnya. Kadang-kadang ada permintaan yang berlebih dan ada kapasitasnya yang berlebih. Kalau permintaannya berlebih, apa strateginya supaya jangan terjadi kekecewaan? Dihitung sedetail-detailnya, dihitung sebaik-baiknya. Ini kapasitas waktu link kita contohnya. Ini kuliah kita adalah 1 jam 30 menit, sementara linknya hanya 30 menit. Berarti kan permintaan kebutuhan dengan kapasitas waktu yang tersedia itu tidak seimbang. Ini contohnya langsung kita temukan contoh kasusnya. Jadi permintaan berlebih, tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimum yang tersedia menyebabkan perusahaan kehilangan bisnisnya. Ini sebenarnya layanan ya begitulah, tapi kita maklum aja lah, saya sudah dikomunikasikan dengan semua keterbatasan. Nah, padahal waktunya berlebih, ini permintaannya 130 menit. Sementara ketersediaan kapasitasnya hanya baru 30 menit, ini jamnya ya. Kemudian permintaan melebihi kapasitas optimum, tidak ada yang tidak dilayani tapi keadaannya penuh sesak sehingga pelanggan tidak puas. Seperti tadi ya, permintaan melebihi kapasitas optimum. Kemudian ada permintaan dan penawaran seimbang pada level kapasitas optimum. Personil dan fasilitas terlihat sibuk tanpa dibebani dan pelanggan menerima layanan berkualitas. Kapasitas berlebih, permintaan di bawah kapasitas optimum dan sumber daya produktif tidak didaya gunakan sepenuhnya sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah. Jadi kita buat rentangnya nanti. Jadi permintaan berlebih sampai kepada kapasitas berlebih. Nah, kalau permintaan berlebih, seyogyanya kita siapkan kapasitasnya. Kapan waktunya? Seperti tadi saya review Bu Mega. Hari-hari apa aja, hari Senin atau hari Jumat, berapa biasanya nasabah, tingkat kunjungannya, ini kan sudah terukur semuanya terekam.
Begitu juga tempat pariwisata, ada buku tamunya sehingga bisa diukur dan bisa dilihat sejauh mana ketersediaan fasilitas dan kemudian berapa kecenderungan jumlah pengunjung yang datang atau permintaan atau nasabah atau pasien. Kalau rumah sakit kan pasien, apalagi kalau rumah sekolah berarti siswa. Harus dipertimbangkan. Ini satu kelas itu 30. Kemarin ini ada temuan dari Ombudsman. Padahal kapasitas satu kelas itu suatu sekolah jumlahnya 30. Itu kan ada teori-teori pendidikannya. Idealnya satu kelas itu layak untuk menyerap dan suasana belajarnya menjadi kondusif itu jika siswanya itu mungkin 30 atau 25, sehingga tingkat perhatian dari gurunya terhadap mahasiswanya itu juga optimum. Tapi kalau dipaksakan berlebih sementara kursinya tidak tersedia, dibuatlah kebijakan ini beli kursi tersendiri, sediakan kursi, dibeli kursinya sementara kapasitas ruangannya terbatas, berarti ini juga kapasitasnya tidak menampung. Karena memang bagaimana ventilasinya, bagaimana udaranya, bagaimana suasananya, kalau terlalu padat tidak didukung oleh luasnya ruangan, tentu melebihi kapasitas. Tentu ini akan berdampak. Berdampaknya itu bisa saja siswanya kecewa atau pertumbuhannya juga berdampak pada kesehatan karena padat itu. Ini belum habis nih, masih lanjut, ini waktunya. Contoh mengelola kapasitas. Ini seperti contoh tadi ini. Tingkat kapasitas dapat diperluas atau dipersempit. Nah, ini soal kapasitas. Kalau sekolahnya berarti bisa diperluas atau terlalu lebar ya dipersempit. Sehingga kalau terlalu luas kadang-kadang kita buat acara, ruangnya besar, pesertanya sedikit, itu difotonya juga nggak bagus gitu. Disetting bagaimana supaya dipersempit. Jadi ini juga sampai seperti itu. Jadi gambaran dari layanan kita itu sesuai dengan kebutuhan, sehingga ada yang perlu diperluas dan ada juga yang perlu dipersempit. Tidak semuanya diperluas, ada juga pilihannya adalah dipersempit. Ini dalam mengelola kapasitas. Gerbong kereta api kapasitas normal 40 kursi, tapi memungkinkan untuk menampung penumpang 60 orang dengan pegangan yang memadai. Ini tambahan alternatif. Kayak bus kota atau kereta api dibuatlah gantungan untuk berdiri dan segala macamnya. Pilihannya begitu. Lalu apa dibuat instruksinya? Seperti kayak bus itu diprioritaskan siapa? Ibu hamil atau lansia atau ya begitulah, ada semacam prioritas kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam pelayanan. Dibuat penekanannya seperti itu. Tetapi itu kan sifatnya adalah edukasi, menumbuhkan kesadaran terhadap peduli kepada mereka yang membutuhkan tempat untuk duduk atau istirahat. Lalu kemudian memanfaatkan jangka waktu yang lebih lama. Contoh universitas menawarkan kuliah malam, Sabtu, Minggu, dan lain-lain. Ini contohnya kayak kita Zoom ini kan melayani kayak Bu Irinda sibuk, Bu Mega, kemudian Pak Diki, Pak Patli. Ini adalah bagian alternatif. Kenapa harus pakai Zoom? Ya udah, berarti ini efisien ini. Sejak ada Zoom ini, kalau dihitung-hitung nih Bapak Ibu, contohnya kuliah biaya Zoom-nya ini besar, contohnya dilebihkan. Tetapi itu diuntungkan, kita tidak ada biaya makan, tidak ada biaya transportasi, tidak ada biaya lelah. Kalau dianalisis tingkat efisiensinya, ini sangat efisien. Tapi memang berdampak, bisa jadi ada kesalahan. Mungkin internetnya gangguan, kemudian ini kan masalah-masalah yang juga bisa dilakukan antisipasi. Ini pilihan-pilihan dalam memanfaatkan waktu. Kita di Zoom ini juga bisa dimanapun berada, kadang-kadang di mobil, kemudian di rumah, kan enggak lelah juga kita. Ini contoh manfaat. Ini salah satu temuan bahwa betapa kemajuan teknologi itu memberikan keluasan peluang yang bagus. Kalau kuliah offline berarti sediakan juga ruangan ini. Ada juga ruangnya, ada juga kursinya, berarti pengeluaran juga AC. Jadi efisien bagi kampus dan efisien juga bagi mahasiswanya.
Itu contoh-contoh keuntungan ketika memanfaatkan model teknologi ini. Seperti juga kayak mobile banking, nggak perlu juga antrian menunggu Bu Mega melayani, minta mau transfer uang, ngirim uang. Cukup melalui m-banking, udah melalui jari aja, melalui Android, udah selesai, apa kebutuhan kita terpenuhi. Kemudian menawarkan menu cepat saji yang sederhana pada jam-jam sibuk. Nah, ini kita kelola kapasitasnya. Jadi pada saat jam-jam sibuk, ya berarti ada yang disebut dengan menu cepat saji. Nah, cepat sederhana. Jadi dibuat pilihan-pilihan. Jadi otak kita ini berpikir ketika keadaan seperti itu, kita bangun pemikiran apa yang harus dilakukan supaya layanan kita itu tetap maksimum. Meskipun pada saat-saat padat, pada jam-jam sibuk, tetapi sudah ada alternatif. Contohnya seperti yang kita lakukan hari ini adalah bagian saya ini lagi sedang kegiatan di hotel, ya, tapi memang berdampaknya kegiatan saya tinggalkan dikit, tetapi tidak mesti harus ke kampus, tidak mesti harus ke rumah lagi, tetap menyediakan ada HP, ada laptop, ada internet, kemudian ada peluang-peluang lain, fasilitas pendukung lainnya sehingga bisa melakukan kegiatan. Lalu kemudian mengatur kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Tadi kan kajian kita itu adalah menyeimbangkan antara kapasitas permintaan dengan kapasitas itu seimbang. Jadi tentu harus kita atur. Nah, bagaimana menjadwalkan waktu kerja yang lebih longgar di kala permintaan rendah. Pemeliharaan, perbaikan, renovasi sebaiknya dilakukan pada saat permintaan menurun. Contohnya tadi kata Bu Mega, layanan di banknya itu hari Senin dan hari Jumat itu jam-jam padatnya. Tentu pada saat longgar, waktu kerja longgar atau permintaan rendah, maka bisa dilakukan renovasi, ada pemeliharaan, ada perbaikan atau renovasi. Ya berarti pada waktu itu jadi diatur, dimanfaatkan. Jadi semuanya menjadi produktif. Jangan nanti pada saat padat, ini kerja juga orang tukangnya memperbaiki interior ini dan segala macamnya. Berarti pengelolaannya tidak bagus. Disitulah manajemennya kita. Jadi kita mengatur seefisien mungkin. Pada saat jam-jam longgar ini apa yang harus dilakukan? Apa tenaga kerja yang bisa dioptimalkan? Kemudian memang melatih silang karyawan untuk meningkatkan kapasitas total. Contoh, bagian gudang membantu kasir pada saat antrian panjang. Bagian kasir membantu bagian gudang pada saat sepi pengunjung. Nah, ini pola distribusinya. Jadi kayak Bu Mega ini perlu juga dilatih nanti. Contohnya Bu Mega bagian layanan kredit atau bagian layanan teller atau apa. Pada saat kapasitas total maksimum, maka berarti perlu lakukan juga keahlian atau keterampilan lain, karena bisa dimanfaatkan pada saat tugas pokoknya tidak dibutuhkan pada waktu tersebut karena terjadinya penurunan permintaan. Maka bagian gudang dia bisa membantu kasir pada saat antrian panjang. Turun tangan juga bagian gudang. Ngapain juga di gudang dia duduk-duduk kalau seandainya pada saat padat dibutuhkan personil untuk memberikan bantuan layanan kepada nasabah pada saat antrian panjang. Begitu juga kasir. Kalau yang kasirnya ada 4, kemudian yang nasabah atau konsumennya hanya memanfaatkan 3 kasir, pada saat itu dia bisa membantu apalagi yang dibutuhkan. Nah, bagi bagian apalagi yang membutuhkan, yang bisa diberikan keahlian silang kepada karyawan, meskipun itu bukan menjadi tugas fungsinya. Jadi tugas fungsi ini bicaranya memang di perusahaan, termasuk sebenarnya Bu Irinda Yulsi kadang-kadang contohnya di kantornya kan juga punya keterampilan lain, contoh bagian keuangan, oke, tapi pada saat-saat tertentu bisa menjadi moderator, bisa menjadi MC, dan bisa menjadi apa, contohnya ketika ada kegiatan yang membutuhkan personil lain jika memang dilatih. Kemudian opsi berikutnya adalah bisa saja menggunakan karyawan paruh waktu. Pada saat-saat padat ya udah berarti digunakan karyawan, direkrut karyawan paruh waktu pada saat-saat tertentu. Ini adalah bahagian dari strategi mengatur kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Belum habis waktunya nih Bu ya. Masih jalan nih, alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah
mendorong pelanggan untuk melakukan layanan mandiri, atau selain contoh rumah makan Hanamasa namanya. Ini contoh yang dibuat di internet ini. Contohnya bagaimana kemudian model layanan swalayan dia pilih sendiri, kemudian dia masukkan ke keranjangnya sendiri. Dia hanya berurusan dengan karyawan jika memang dia butuh pertanyaan. Bu, di mana tempat odolnya? Udah ditunjukkan. Bu, di mana tempat makanan ini? Ya udah ditunjukkan. Tetapi dia bisa lihat, dia bisa berputar-putar memilih apa yang dia inginkan. Di situ ada juga nanti teori-teori ketika orang datang ke swalayan, ke toko, ada niatnya tidak belanja, maka pada lihat-lihat barang pada akhirnya ada kemauan untuk belanja, maka ada teori impulsif. Jadi nanti bisa juga menjadi variabel penelitian nanti itu Pak Padli. Contohnya Pak Padli melakukan riset tentang perilaku konsumen. Dia sebenarnya pergi ke mall itu hanya cari-cari angin, ya tukar-tukar suasana. Oke, ini berarti waktunya